Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya itu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua,
bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Iswan. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat 1 ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diatur oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli, itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan, kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan sejarah sesuatu. Jadi dari hasil persidangan kemarin apa yang terjadi? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Jokowi Dodo. Jadi Pak Jokowi Dodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum, karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo.
Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita disungguhkan dengan sebuah dinamika yang kembali membuat publik bertanya-tanya dan ruang hukum kita memanas. Ya, kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Ya teman-teman semua, sebelumnya kita tentu ingat bahwa ada klaim yang mengatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan menunjukkan bukti ke publik. Ya, namun faktanya sidang pengadilan negeri Surakarta ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana dalam agenda sidang mediasi gugatan, Joko Widodo dipastikan absen, baik secara langsung, luring maupun daring, melalui telekonferensi. Ya teman-teman, di mana pihak kuasa hukum beliau secara tegas menyatakan menolak tuntunan tergugat untuk memperlihatkan ijazah asli. Alasannya, menurut mereka tidak ada kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan kepada pihak yang dianggap memiliki otoritas hukum, termasuk publik. Mereka juga beralih bahwa keabsahan ijazah tersebut sudah cukup terkonfirmasi oleh pernyataan Rekrut UGM dan penyelidikan Loveboard yang menyatakan ijazah tersebut identik. Ya teman-teman, di sisi lain, pihak tergugat yang menghadirkan saksi prinsipal alumni UGM merasa sangat kecewa. Mereka menyesuaikan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa kehadiran prinsipal dalam mediasi bersifat madoroti atau wajib. Dengan ketidakhadiran ini, mediasi ketiga yang dijadwalkan berikutnya diprediksi akan berakhir atau jalan buntu, di mana ketidakhadiran ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk keluarganya penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ya teman-teman, tidak hanya di ruang sidang, kita juga melihat isu bergulir liar di tanah publik dengan ditunjukkannya sebagian analisis mengenai foto-foto lawas, di mana para pengamat seperti Roy Suryo ikut menyoroti beberapa keganjilan visual pada foto beberapa yang diduga di ijazah. Netizen dan publik mulai membandingkan struktur wajah, kumis, hingga penggunaan kacamata dibandingkan dengan foto tinggi badan pada foto-foto pernikahan dan masa signifikan dengan fisik beliau yang sekarang. Teman-teman semua, keganjilan detail ini membuat masyarakat semakin terbelah. Ada yang memilih percaya, namun tidak sedikit pula yang meragukannya. Ya teman-teman semua, masyarakat kita merindukan satu hal, yaitu kejujuran dan transparansi. Masalah yang sejatinya dinilai sepele ini terus berlarut-larut hingga menguras energi bangsa. Muncul kekhawatiran jika energi bangsa dan penegak hukum, baik hakim maupun jaksa, tidak bertindak secara tegak, profesional, dan adil. Hal ini yang memicu kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat.
Hukum harus tegak berdiri tanpa berat sebelah. Yang salah katakan salah, yang benar katakannya benar-benar, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai tanggapan dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini teman kita Hasri memberikan tanggapannya. Langsung saja buktinya ijazah itu palsu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Arif memberikan tanggapannya. Berkas-berkas semuanya. Gak pernah ada yang lengkap. Foto palsu, skripsi palsu, ijazah palsu, semua serba palsu. Kerasukan Jokowi memaksakan diri dengan cara apapun untuk harus dimenangkan, aneh ke benteng-benteng. Nah, teman-teman, di sini teman kita Musjadi juga memberikan tanggapannya. Sidang gak pernah hadir, berkas gak pernah lengkap, minta menang dasar bekal. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rato juga memberikan tanggapannya. Kalau PN tidak bisa mengadili, kiranya rakyat yang harus mengadilinya ramai-ramai. Nah, di sini teman kita Ratno juga memberikan tanggapannya. Kenapa sidangnya riuh? Ada suara teriak histeris. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Andi juga memberikan tanggapannya. Itulah pemimpin yang haus kekuasaan, akhirnya muntah. Kesalahannya para pejabat yang hutang budi ke Jokowi gelisah karena membela yang salah. Nah, di sini teman kita Moka juga memberikan tanggapannya. Sejuta alasan yang tak kunjung. Buktikan karena memang ijazahnya gak ada. Si raja pembohong. Nah, teman-teman, di sini teman kita Mi juga memberikan tanggapannya. Jokowi ijazah palsu, jahat. Orang yang tidak salah dipenjara dibunuh, lalu suap termul bayaran, ngawur bohong. Jokowi bikin masalah, bikin gaduh rakyat. Jokowi ijazah palsu, cepat diadili. Keluarganya sombong, ngawur, jahat, dan curang. Nah, teman-teman, di sini teman kita Firdaus juga memberikan tanggapannya. Itulah PKI tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Nah, teman-teman, di sini teman kita Sabtu juga memberikan tanggapannya. Kehormatan lembaga keadilan mulai menampakkan wajah keadilannya dan teruslah menjunjung tinggi moralitas kebenaran. Nah, teman-teman, di sini teman kita Sarinu juga memberikan tanggapannya. Yang buat ricuh dari kubu Jeki, meski dikeluarkan dari persidangan mereka bayaran. Nah, teman-teman, di sini teman kita Mutawali juga memberikan tanggapannya. Di balik mimik Adam yang tersimpan kegelisahan. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.